Halo guys, balik lagi sama gue Calvin Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin terbaru ya teman-teman ya. Dan lanjut Ethereum dan BNB juga di video kali ini, jadi satu video. Bitcoin masih istilahnya mengalami penurunan ya teman-teman. Setelah semalam ada naik sedikit, sekarang turun lagi ya. Ya teman-teman, jadi memang altcoin ini ada yang naik dan ada yang turun, kecuali salah satunya Link ya teman-teman. Chainlink ini memang masih strong sinyal juga ya dibandingin beberapa koin yang lainnya ya. Jadi kita langsung aja menganalisa untuk pergerakan Bitcoin ini ya. Kemarin itu saya ada info kalau memang potensi ya teman-teman, ini yang garis warna oranye ini ya teman-teman, panah oranye ini dia bakalan soar ke sekitar 40.000 ya, atau malah masuk ke area sekitar ungu ini ya. Jadi memang benar dia tidak kuat tertahan dari area 40.000 ini dan lanjut mengalami penurunan ya sampai mendekati area ungu ini atau sekitar 38.500-an dolar untuk pergerakan Bitcoin ya. Jadi memang ini berpotensi membuat pola head and shoulder ya teman-teman. Jadi ini shoulder satunya ya, ini headnya, dan setelah ini kemungkinan besar mengalami pemantulan ya teman-teman. Mantul dulu ke arah sekitar 41.000 dolar, dan itu sangat adalah titik yang penting untuk pergerakan Bitcoinnya ya teman-teman. Jadi memang kalau misalkan dia tidak kuat untuk menembus atau breakout dari pola head and shoulder ini ya, atau sekitar resiko pentingnya itu di sekitar 41.000 dolar ya. Ya teman-teman, di sekitaran itu ya, sekitaran 40.500 sampai 41.000 dolar. Jadi itu potensi sekali untuk melanjutkan ke penurunan setelah nanti mengalami kenaikan dulu lalu turun kembali ya teman-teman. Nah, ketika dia mengalami penurunan setelah nanti indikasinya tidak kuat ya menembus resist ini, dia bakalan alamat atau menuju koreksi ke arah sekitar berapa, ke arah balik lagi ke sekitar 38.500-an dolar ya, atau sekitar area yang saya arsir warna ungu ini ya, sekitar 38.000-an dolar. Nah, kalau memang area ungu ini pun tidak kuat untuk menahan dari longsornya Bitcoin ya, koreksi Bitcoin, dia bakalan bisa potensi kemana yang lebih dalam, koreksi lebih dalamnya itu sekitar 36.700 dolaran sekitaran itu teman-teman ya, untuk pergerakannya si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi memang harus berhati-hati, tapi memang dia terlihat akan memantul terlebih dahulu ya teman-teman, memantul terlebih dahulu ini skenarionya ya, kemudian bisa mengalami koreksi kembali jika memang tidak kuat untuk ngebreak ya teman-teman. Kemudian kita lihat juga untuk Bitcoin dominance ini dari ascending channel ya teman-teman. Dari ascending channel ini tidak kuat menahan ya teman-teman ya, support yang terbentuk ini tidak kuat menahan, dia breakdown, dan di sini terlihat tertahan dari MA200-nya ya. Jadi merupakan salah satu support yang kuat juga MA200 itu ya teman-teman, dan dia terlihat memantul dari MA200-nya. Dan kita bisa lihat juga dari MACD ini time frame 4 jam ya. Dia sudah istilahnya barnya itu warnanya mulai pudar ya, tidak merah pekat tapi udah merah muda nih. Nah, ini memang biasanya indikasi apa? Indikasi memang bisa mengalami kenaikan terlebih dahulu untuk Bitcoin dominance ya, kalau misalkan kita melihat dari MACD-nya ya. Jadi ada kemungkinan besar dia bisa masuk lagi dan meretest resisten yang ada di pola ascending channel ini ya teman-teman ya. Sebelumnya support itu akan dia meretest kembali untuk bisa masuk kembali ke pola atau pattern ini ya, untuk si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoinnya ya. Jadi memang indikasinya ya nanti bakalan bisa mengalami kenaikan terlebih dahulu, mungkin sekitar nanti malam atau besok ya teman-teman. Bisa mengalami kenaikan terlebih dahulu, arahnya ke sekitar 40.800 dolar sampai 41.000 dolar ya. Kalau memang tidak kuat di area situ, dia bakalan koreksi kembali ya untuk pergerakan Bitcoin. Dan ini tadi Bitcoin Indonesia sudah saya info ya. Next lagi saya akan ngebahas untuk BNB ya. Nah, BNB sekarang terkoreksi juga ya teman-teman, tapi memang dia masih kuat juga di sekitar 4.700-an. Oke, kita bakalan ini lihat dulu. Nah ya, jadi dia memang ini teman-teman sekarang ini terkoreksi juga ya. Jadi mengikuti Bitcoinnya ya. Jadi efek Bitcoin masih sangat terasa ya teman-teman. Nah, di sini juga dia masih masuk ke pola uptrendnya dia ya teman-teman. Nah, jadi memang ini masih kuat ya untuk BNB ini sendiri. Nah, jadi memang untuk resisten terdekat di berapa ya, yang nanyain itu masih di sekitar 4,9 ini keklik sorry. Ya, ini di 4,9 ya, sampai 5 juta rupiah untuk resisten terdekat.
dari si BNB ini sendiri, yaitu terdekatnya teman-teman ya, yang nanyain. Dan supportnya itu terdekat di sekitaran sekarang teman-teman ya, sekitar 4.700.000-an, yaitu adalah support terdekatnya dari pergerakan si BNB ya. Jadi ini adalah area support dan resisten terdekat yang perlu kalian waspadai atau kalian perhatikan ya untuk pergerakan BNB. Lalu kita lihat juga untuk ETH. Nah, ETH ini dia kan mau event ya teman-teman ya. Event ETH itu sekitar tanggal 5 bulan ini. Nah, jadi memang dia ini masih strong sinyal juga, lebih pergerakan ini lebih kuat dibandingin sama BNB ya, karena memang tidak bisa dipungkiri event ini memberikan hype yang dan daya beli yang lebih tinggi untuk ETH ini sendiri. Nah, jadi dia bakalan potensi meretest support dari pola uptrendnya dia itu atau sekitar 37 juta ya untuk pergerakannya si ETH ini sendiri ya. Itulah adalah yang kalian harus perhatikan, di sekitaran 37 juta ya teman-teman ya. Oke ya, sekitar 37 juta. Nah, itu adalah support terdekatnya dari si ETH. Nah, support lebih bawahnya lagi itu di sekitar berapa? Support lebih bawahnya lagi itu untuk ETH itu di sekitar 35.900 sampai 36 jutaan ya. Resisten terdekat pasti di sekitar swing area terakhir dia mengalami kenaikan itu di sekitar 38.400.000 ribuan ya teman-teman. Dan next lagi itu di sekitaran 39.500.000 ya teman-teman. Jadi ini adalah support dan resisten terdekat untuk ETH. Tadi BNB juga udah saya bahas teman-teman ya, support dan resisten terdekatnya. Kemudian Bitcoin dominasi Bitcoin, kemudian juga Bitcoin pergerakan dari Bitcoin skenario-nya juga udah saya bahas ya teman-teman ya. Ini adalah titik pentingnya. Lalu kalau misalkan kita ini teman-teman dari versi Indodax-nya pergerakan Bitcoin ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah ya, jadi memang dia polanya ini ya sama aja, cuman ini versi rupiah dan kursnya kurs dari ini ya teman-teman, Indodax ya, dari exchange Indodax. Oke, jadi memang ini kita bisa lihat ya teman-teman, sangat ini sekali untuk si pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Nah ya, jadi memang indikasinya sangat kuat sekali untuk dia bisa mengalami pola head and shoulder ya teman-teman. Jadi memang nanti bakalan mengalami kenaikan terlebih dahulu ya. Kalau memang tidak kuat dia bakalan short kembali. Nah, kalau misalkan range dari rupiahnya itu di sekitar berapa? Di sekitar 589 juta sampai sekitar 590 jutaan ya teman-teman. Itu adalah titik penting kalau misalkan dari Indodax dirupiahinnya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk koreksinya nanti setelah dia bisa mengalami pemantulan. Nah, ini adalah support pentingnya juga, yaitu di sekitaran 560 juta. Sekitaran itu ya, dan area bawahnya lagi potensi kalau memang tidak bisa tertahan ya teman-teman dari area sini, dia bakalan bisa longsor ke area sekitar berapa? 530 jutaan. Ya, ini untuk pergerakannya si Bitcoin ya teman-teman ya. Kalau memang dia tidak kuat nih tertahan dari area 560 jutanya. Ya, ini saya warnain warna biru aja. Ya, dan ini adalah resistnya itu saya warnain warna merah. Nah, jadi ini adalah area-area yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Ini adalah area-area skenario yang perlu diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia kuat ya nge-break out dari pola ini atau pattern ini, kalau dia kuat nge-break out, dia pasti menuju lagi ke beberapa resist atasnya, itu sekitar 600 juta dan di sebelumnya itu di sekitar 611 juta untuk pergerakan si Bitcoin ini sendiri ya. Ini kalau misalkan kuat ya, ini saya gambarin dulu, sorry, kita cari. Nah, ini kalau kuat ya teman-teman, nanti setelah kuat ya, jika kuat mengalami kenaikan ya dan ngebreak, nah dia bakalan OTW seperti ini ya. Jika tidak kuat ya pasti dia mengikuti pola atau pattern dari head and shoulder, dia bisa mengalami koreksi setelah terbentur dari resist yang cukup kuat ini ya. Nah, dia bisa koreksi kembali ke arah sini. Jadi itu aja teman-teman untuk analisa dan pergerakan Bitcoin terbaru ya, mungkin untuk nanti malam dan besok ya teman-teman. Ini untuk terbarunya, info terbarunya udah saya info. Jadi balik lagi ke keputusan teman-teman mau beli ataupun jual ataupun hold ya untuk ETH, Bitcoin ataupun BNB. Itu aja teman-teman untuk info yang bisa saya berikan, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.